Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua beserta dosen mata kuliah ini. Hari ini kami kelompok 8 yang berisikan anggota yaitu saya, Raffi Mumtaz Aska, lalu juga rekan saya, Fadil Utama Herianto, hari ini akan mempresentasikan laporan turun lapang kami, yaitu laporan turun lapang UMKM sektor konveksi, ya, dengan studi kasus UMKM Hopper Konveksi dan juga UMKM Vendor Kampus.id. Next slide. Ya, mengenai latar belakang sebelumnya, sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman ya, UMKM merupakan salah satu kontributor terbesar untuk pendapatan domestik bruto nasional dengan kontribusi hingga 61% dan juga menyerap 97% total tenaga kerja yang ada di Indonesia. UMKM juga berperan menjadi buffer yang resilient dan bisa pulih dengan baik di saat krisis ya. Dan saat ini lebih dari 19,5 juta pelaku UMKM dari 65 juta UMKM yang telah bergerak sudah terhubung atau onboarding di bidang digital. Jadi lebih dari 19,5 juta ya UMKM sekarang tuh udah mulai terdigitalisasi. Nah, tapi UMKM ini masih terkendala pada proses produksi berteknologi tradisional dengan keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, kinerja ekspor, daya saing, dan posisi tawar. Oleh karena itu, kapasitas UMKM dalam menghadapi persaingan dalam negeri maupun luar negeri perlu menjadi fokus utama dalam pembangunan negara agar dapat bersaing dan berinovasi dalam pasar global. Nah, kita lanjut. Next slide. Nah, kita masuk kepada rumusan masalah dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka disusunlah pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana gambaran umum pelaku usaha sektor konveksi, tingkat literasi keuangan, dan inklusi keuangan sektor konveksi. Lalu yang kedua adalah bagaimana kapasitas usaha dan usulan rancangan dalam menaikkelaskan UMKM sektor konveksi. Yang ketiga adalah bagaimana penerapan financial technology dan penilaian personal finance UMKM sektor konveksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum pelaku usaha sektor konveksi, tingkat literasi keuangan, dan inklusi keuangan sektor konveksi. Yang kedua juga untuk mengetahui kapasitas dan usulan rancangan dalam menaik kelaskan UMKM sektor konveksi, dan terakhir adalah mengetahui penerapan financial technology dan penilaian personal finance UMKM sektor konveksi. Next slide. Kita sekarang akan membahas tentang gambaran umum dari UMKM yang pertama ini, yaitu UMKM Hopper Konveksi. Nah, UMKM Hopper Konveksi ini adalah usaha yang bergerak di bidang tekstil ya teman-teman ya. Dia itu di garment dan customized apparel. Nah, untuk Hopper Konveksi ini ownernya bernama Rivaldi Reva Pradana yang merupakan mahasiswa manajemen angkatan 55. Dan visi misi dari UMKM Hopper sendiri ini untuk berdampak dan berimplikasi baik terhadap lingkungan dan sosial pemberdayaan masyarakat. Head office dari Hopper Konveksi ini sendiri berlokasi di Perumahan Bumi Indah Pesona, Blok D10, Kecamatan Tahajur Halang, Kabupaten Bogor. Nah, untuk permasalahan yang terjadi di UMKM ini sendiri, terkait Hopper Konveksi ini, ownernya atau CEO-nya Rivaldi Reva Pradana ini berperan sebagai penanggung jawab di bidang pemasaran dan juga di bidang keuangan ya teman-teman ya. Dan untuk tenaga kerja C-level ini bisa dibilang hanya 2 orang gitu ya, yaitu Rivaldi Reva Pradana sendiri dan juga PIC di MSDM. Oleh karena itu kurangnya tenaga kerja C-level menghambat inovasi karena kurangnya ruang diskusi untuk keterbukaan inovasi tadi ya. Lalu juga yang kedua adalah legalitas usaha yang masih belum dipikirkan hingga saat ini karena owner merasa belum ada waktu yang memungkinkan dia untuk menguruskan persyaratan legalitas usaha. Lalu yang ketiga adalah metode pencatatan keuangan yang masih konvensional dan belum terdigitalisasi ya untuk UMKM ini. Dan terakhir adalah channel marketing yang stagnan dalam usaha kampanyenya, yaitu UMKM Hopper Konveksi ini kan salah satu channel promosinya ada di Hopper Konveksi ini ya, di Instagram ya. Nah, di Instagram ini konten-kontennya itu udah berhenti di-upload ya, udah berhenti beroperasi semenjak Desember 2021 terakhir. Jadi selama setahun terakhir ini belum ada konten lanjutan dari Hopper Konveksi ini sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjut ke gambaran umum dari UMKM vendor kampus. Nah, bagaimana profil UMKM dari vendor kampus ini sendiri? Nah, vendor kampus ini sesuai namanya gitu ya teman-teman ya. Vendor kampus ini juga bergerak di bidang tekstil, garment, dan customized apparel, tapi pemilik dari UMKM ini, Muhammad Nandi Wardana ini, menginginkan vendor kampus menjadi leader dalam niche market customized apparel, terutama di bidang kampus gitu ya. Jadi, sebagai market leader, apalagi dengan portofolio yang sudah lumayan meningkat ya semenjak setahun terakhir, karena selama setahun terakhir ini bisa dibilang vendor kampus memiliki ambisi yang tinggi untuk menggapai 50 kampus di Indonesia. Nah,
vendor kampus ini juga berlokasi di Jalan Anggrek, Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk permasalahannya sendiri, setelah kami wawancara kemarin, bisa dibilang UMKM vendor kampus ini dalam segi manajerialnya gitu ya, bisa dibilang cukup kompeten gitu ya dalam setiap divisi. Nah, jadi untuk permasalahan yang ada dalam UMKM ini sendiri bisa dibilang belum di taraf krusial. Tidak adanya manajemen resiko untuk masalah di masa mendatang adalah salah satu permasalahan yang harus dipertimbangkan dari sekarang. Karena jika tidak ada manajemen resiko di masa ini, kemungkinan di masa mendatang akan mempersulit UMKM tersebut. Lalu juga website pemasaran yang belum diupdate ya, seperti foto yang tertera di kiri ini saya mengambilnya dari website mereka. Nah, di websitenya ini sudah tertera informasi yang cukup banyak gitu ya, mulai dari portofolio mereka, lalu kita juga bisa nge-track project kita atau track mengetrack aparel kita yang sedang dibuat oleh vendor kampus. Lalu yang terakhir juga UMKM ini belum berbadan hukum. Next slide. Nah, untuk slide ini akan saya serahkan kepada rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan lanjutkan mengenai tingkat literasi keuangan dan inklusi finansial untuk UMKM Hooper Konveksi dan vendor kampus.id. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang kami telah lakukan, kedua UMKM telah memiliki inklusi keuangan yang cukup baik, dibuktikan dengan kedua UMKM yang telah memiliki dan menggunakan produk-produk lembaga keuangan seperti bank, produk pembayaran melalui debit, hingga penggunaan asuransi seperti BPJS. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi, vendor kampus telah menerapkan financial teknologi untuk mempermudah dan menjadi relevan dengan pelanggan di saat ini dengan menggunakan metode pembayaran seperti keuangan elektronik kayak GoPay dan OVO. Sedangkan untuk Hopper Konveksi sendiri, mereka masih belum menerima melalui e-wallet. Namun, untuk saat ini sedang diusahakan. Tapi mereka menerima melalui pengiriman via transfer. Karena kedua pemilik UMKM ini adalah alumni manajemen yang 154 dan 155, pengetahuan fintech mereka lumayan tinggi karena di berbagai literasi keuangan maupun fintech mereka lumayan menguasai dan lumayan mengetahui yang fintech-fintech yang beredar pada saat ini. Untuk permasalahan yang dihadapi oleh kedua UMKM sebenarnya tidak banyak ya. Yang pertama seperti Hooper Konveksi adalah media sosial UMKM yang sedang inaktif seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Raffi. Kalau Instagram Hooper Konveksi ini sudah 1 tahun tidak ada post terbaru, jadi untuk melakukan media pemasaran sepertinya kalau diaktifkan lagi bisa lebih lebih menjangkau lebih banyak lagi pasar. Yang kedua, perencanaan keuangan yang belum matang untuk perkembangan usaha ke depannya, baik itu untuk ekspansi usaha maupun penanganan risiko jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam usaha ini. Dan yang terakhir, belum adanya pembayaran menggunakan wallet. Itu aja untuk konveksi. Yang kedua, untuk vendor kampus.id, beberapa permasalahan adalah yang pertama pencatatan keuangan produksi seperti itu ya. Yang kedua, ada perencanaan keuangan yang masih abu-abu dalam penyimpanan aset dan menghadapi resiko usaha di masa depan. Karena nggak ada yang tahu resiko ke depan bakal ada musibah ini atau itu, dan vendor kampus.id sendiri masih berkata mereka belum menguasai secara pasti bagaimana untuk menghadapi resiko seperti itu. Dan yang terakhir, untuk invoice-nya belum terlalu lengkap ya, karena ada yang diberi invoice dan ada yang kurang lengkap gitu invoice-nya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Raffi lagi. Ya, terima kasih Fadil. Untuk kapasitas usaha dari UMKM Hooper Konveksi ini sendiri ya, kita akan membahas 6 faktor, yaitu legalitas, SDM, produksi, pemasaran, keuangan, dan aspek-aspek lanjutan. Nah, untuk legalitas sendiri, untuk Hooper Konveksi ini belum memikirkan ya, karena belum memiliki waktu untuk mengurus persyaratan legalitas usaha seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, terkait SDM dari Hooper ini sendiri, saat ini sudah ada 17 tenaga kerja ya, yang meliputi CEO, PIC tenaga kerja, dan tenaga produksi. Jadi sistem mereka ini upah borongan kecuali untuk dua orang ini, yaitu CEO dan PIC. Nah, untuk SDM ini mereka memiliki pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerjanya itu ada di bidang produksi, packaging, dan juga di pemasaran. Lalu untuk produksi sendiri, mereka sudah memiliki SOP yang baik dengan kapasitas produksi mencapai batch 500 pieces ya. Jadi untuk hopper konveksi ini dia hitungannya per batch gitu teman-teman. Lalu untuk pemasaran ini bisa dibilang untuk hopper konveksi ini memiliki pemahaman pemasaran yang amat baik, mulai dari STP-nya ya, misalkan dari segmentingnya ini kan dia mengincar orang-orang dengan
demografi dari umur 18 hingga 30-an gitu. Jadi untuk anak-anak kampus bisa, untuk orang-orang kerja bisa gitu kan. Dan dia juga targeting positioning sudah jelas sehingga bauran pemasarannya gitu ya, six piece-nya. Akan tetapi channel promosinya ini di Instagramnya ini masih stop update gitu ya. Jadi belum ada konten lanjutan karena yang menghandle channel Instagramnya ini selama ini adalah orang-orang freelance gitu ya, freelance. Lalu untuk keuangan ini Hopper Konveksi memiliki omset usaha per bulan yang stabil dengan kisaran nominal rupiah 10 juta hingga 50 juta. Lalu juga aspek-aspek lanjutannya, Hopper Konveksi menggunakan tenaga kerja sekitar, yaitu memiliki mitra produksi dari Cilebut gitu ya. Dan juga mereka merekrut tenaga kerja borongan untuk produksi seperti jahit dan aktivitas lainnya. Lalu juga freelance untuk marketing tadi ya, dengan memegang channel Instagram dan berencana untuk memajukan usaha. Lalu untuk kapasitas usaha dari vendor kampus ini terkait legalitas sama bisa dibilang mereka keduanya ini belum memiliki badan hukum gitu ya. Tapi untuk vendor kampus ini udah memiliki NPWP dan SUP. Nah, untuk SDM-nya saat ini vendor kampus itu memiliki 49 tenaga kerja dengan 17 orang yang tetap. Itu tinggi ya teman-teman ya. Dengan distribusi tenaga kerja yang rata di setiap pilar, memiliki program pelatihan karyawan. Jadi dalam setahun terakhir ini menurut owner itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya, sehingga mereka bisa memiliki 49 tenaga kerja sekarang. Dan program pelatihannya seperti contoh untuk di bidang keuangan ini sekarang sudah ada pelatihan pajak gitu ya, untuk orang-orang di bidang keuangan karena kan omset mereka ini terus naik ya teman-teman ya. Lalu juga untuk di bidang marketing juga ada seperti digital marketing dan lain-lain. Untuk website juga itu kan perlu ada yang ngatur ya teman-teman. Lalu untuk di produksinya juga mereka sudah memiliki SOP-nya sendiri, mulai dari pemesanan hingga pengiriman dengan kapasitas produksi di antara range 1.500 hingga 4.000 pieces per bulan. Gede ya. Lalu untuk pemasaran ini eh sama seperti vendor kampus juga, kedua owner ini memiliki pemahaman pemasaran yang sangat amat baik, dimulai dari STP-nya hingga bauran pemasaran. Mereka juga memiliki flower of service dan additional service gitu ya, itu tapi lebih ke pemasaran jasa teman-teman. Tapi untuk vendor kampus ini websitenya masih memiliki kekurangan, karena kalau misalkan di Hopper tadi itu di Instagram, di vendor kampus ini di website ya, yang belum diupdate. Nah, dari keuangan sendiri, usaha ini telah memiliki omset per bulan yang meningkat dengan kisaran nominal 40 juta hingga 200 juta dalam sebulan. Tergantung pemesanan di bulan itu. Lalu dengan aspek-aspek vendor kampus menggunakan strategi lokal wisdom atau kearifan lokal gitu ya, di mana dalam rantai produksi mereka bermitra bersama tenaga produksi ahli yang sudah memiliki pengalaman garmen selama 7 tahun dan vendor kampus berencana untuk memajukan usaha lebih pesat beberapa tahun ke depan. Next slide, Fadil. Untuk personal finance sendiri, bagi kedua pemilik, Hopper Konveksi maupun vendor kampus adalah untuk pemilik Hopper Konveksi yaitu Bang Rivaldi, pemilik memiliki rencana tabungan 5 tahun ke depan. Lalu pemilik menabung untuk tujuan keuangannya seperti perluasan usaha serta dana darurat untuk kebutuhan mendadak atau musibah yang tidak diinginkan. Jika ada dana darurat atau dana cadangan seperti itu. Untuk selanjutnya itu pemilik memiliki pendapat yang cukup tentang dirinya dalam mengatur keuangan, namun pemilik masih ingin menambah ilmu di bidang pengaturan keuangan agar keuangan pribadi maupun keuangan bisnis konveksi ini bisa dikelola dengan lebih baik. Lalu yang terakhir adalah pemilik memiliki tabungan di bank dan juga berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham dan reksadana. Tapi investasi terbesar pemilik yang ada di Hopper Konveksi itu usahanya sendiri. Lalu yang kedua untuk vendor kampus yang dimiliki oleh Bang Nandi Wardana adalah pemilik memiliki rencana tabungan hingga 5 sampai 10 tahun depan. Pemilik menabung untuk tujuan keuangannya seperti perluasan dan ekspansi usaha serta dana darurat untuk kebutuhan mendadak. Walaupun beliau belum terlalu menguasainya gitu. Lalu yang ketiga ada pemilik sudah memiliki penasihat profesional terkait keuangannya dan yang terakhir pemilik memiliki tabungan di bank dan juga berinvestasi di pasar modal seperti Bang Rivaldi yaitu dalam bentuk saham dan reksadana. Tapi investasi terbesarnya masih di usahanya sendiri yaitu vendor house. Untuk roadmap bisnisnya sendiri, untuk Copper Konveksi yang pertama, untuk marketing, yang akan dilakukan pertama itu pengaktifan kembali sosial media, seperti untuk tempat promosi seperti Instagram. Lalu pengurusan sosial media yang lebih teratur dengan meng-hire admin pengurus yang bukan lagi freelance tapi menjadi pekerja tetap. Lalu yang terakhir diharapkan Instagram dapat membesarkan pemasaran dan dengan harapan lebih banyak transaksi yang terjadi. Lalu untuk produksinya sendiri, yang pertama melalui peninjauan kembali tentang kebutuhan barang untuk produksi demi mengurangi waste atau barang-barang sisa.
Lalu dilanjutkan dengan pemilihan barang, jumlah pesanan atas bahan yang akan digunakan sesuai dengan hasil tinjauan kebutuhan yang akan dilakukan. Lalu dengan harapan produksi yang dilakukan bisa lebih efektif dan tidak banyak memberikan barang tersisa untuk mengurangi kos-kos yang tidak perlu gitu. Lalu untuk yang keuangannya sendiri, eh, mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan baik di internet maupun langsung untuk pengaturan keuangan yang lebih baik. Lalu diterapkan hasil pelatihannya dan merevisi sistem keuangan yang sudah berjalan selama saat ini. Dengan harapan pengaturan keuangan yang lebih baik, termasuk penyediaan dana darurat dan penyediaan dana untuk ekspansi bisnis software konveksi ini ke depannya. Lalu untuk vendor kampus sendiri, kenapa hanya sedikit? Karena saya rasa vendor kampus ini sudah lebih advance gitu ya, karena usahanya juga lebih profesional. Mungkin ada dua aja sektornya, yaitu yang pertama untuk MSDM-nya. Karena vendor kampus ini memiliki 50 pekerjanya, jadi tahap yang pertama adalah peninjauan tenaga kerja yang sudah lumayan banyak, termasuk struktur organisasi dan kompensasi karyawannya. Lalu yang kedua dilakukan perbaikan struktur organisasi dengan pembagian kerja agar tidak ada double job desk dan pengurangan kos untuk gaji jika ada dirasa kayak job desk yang tidak perlu atau kelebihan karyawan. Lalu yang terakhir, tenaga kerjaan yang ada di vendor kampus ini bisa terorganisir dengan lebih baik dan terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat di vendor kampus. Lalu untuk bagian keuangannya, yang pertama mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan di internet untuk pengaturan keuangan yang lebih baik. Lalu penerapan hasil pelatihan dan revisi atas sistem keuangan yang sudah berjalan sejauh ini dengan tujuan pengaturan keuangan yang lebih baik, termasuk ke penyediaan dana darurat dan penyediaan dana untuk ekspansi bisnis vendor kampus ke depannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Raffi. Ya oke, terima kasih Fadil. Untuk kesimpulan dari penelitian ini sendiri, yang bisa disimpulkan adalah UMKM Hopper Konveksi dan vendor kampus sama-sama telah memiliki literasi keuangan dan inklusi finansial yang cukup baik ya. Kedua UMKM ini juga mengetahui dan menggunakan akses keuangan yang ada seperti debit dan QRIS ya. Jadi untuk paymentnya sendiri mereka sudah menggunakan fintech ya, tapi dalam pencatatan keuangan yang menggunakan aplikasi ini masih vendor kampus ya. Jadi kalau Hopper Konveksi ini masih menggunakan perhitungan akuntansi konvensional. Jadi tadi kalau misalkan vendor kampus sudah terdigitalisasi. Nah, kedua UMKM ini menunjukkan omset usaha yang prospektif, di mana UMKM Hopper Konveksi memiliki omset usaha yang stabil dan UMKM vendor kampus memiliki omset usaha yang terus meningkat per bulan. Kedua UMKM masih belum memiliki badan hukum, di mana kedua UMKM masih belum mempertimbangkan legalitas usaha ya. Dan yang terakhir adalah kedua UMKM belum menerapkan manajemen risiko terkait permasalahan yang mungkin akan dialami di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak sebelumnya telah memperhatikan presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.